Halo semuanya, balik lagi bersama saya Gabriela. Di video ini saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang buku Memahami Laporan Keuangan bab neraca. Silakan disimak video penjelasannya. Pada materi awal, saya akan menjelaskan akun-akun pada aktiva. Yang pertama, saya akan menjelaskan akun pada aktiva lancar atau current asset. Yang pertama ada kas. Kas adalah uang tunai yang disimpan di brankas atau di kantor, ataupun disimpan di bank, yang berbentuk giro atau simpanan lain yang bisa diambil setiap saat. Selanjutnya ada piutang usaha. Piutang usaha adalah hak untuk menagih kepada pihak lain, karena sebelumnya perusahaan memberikan pinjaman atau menjual barang atau jasa secara kredit kepada pihak lain. Selanjutnya ada persediaan. Persediaan adalah item yang disimpan untuk dijual atau digunakan pada pembuatan produk yang akan dijual. Biasanya pada perusahaan manufaktur, persediaan dibagi menjadi 3 jenis. Ada persediaan bahan mentah, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Bagi kebanyakan perusahaan, persediaan merupakan penghasil pendapatan utama perusahaan. Selanjutnya ada beban dibayar di muka, atau persekot biaya. Adalah biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, tetapi belum terjadi kewajiban. Contohnya ada asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan gaji dibayar di muka. Selanjutnya saya akan menjelaskan aktiva tetap atau tidak lancar. Yang berwujud adalah kekayaan perusahaan yang pemakaiannya dalam waktu lama atau lebih dari satu periode. Aktiva tersebut digunakan tersendiri dalam kegiatan normal perusahaan, seperti mempunyai nilai material. Contohnya ada tanah, bangunan, mesin-mesin, kendaraan, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan aktiva tetap tidak berwujud. Adalah hak istimewa yang dimiliki perusahaan dan mempunyai nilai, namun tidak mempunyai bentuk fisik. Yang termasuk dalam aktiva tetap tidak terwujud adalah goodwill, hak cipta, hak paten, merek dagang, dan franchise. Selanjutnya, saya akan menjelaskan akun-akun pada liabilitas atau kewajiban. Yang pertama, saya akan menjelaskan kewajiban jangka pendek atau current liabilities. Adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus normal operasi perusahaan. Akun yang ada pada kewajiban jangka pendek antara lain ada utang usaha, yaitu kewajiban yang harus dilunasi karena pembelian barang atau jasa secara kredit. Selanjutnya ada utang wesel, adalah janji tertulis yang membayar kepada pihak lain dalam jumlah tertentu dan pada tanggal yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada utang beban, adalah kewajiban membayar karena perusahaan telah menerima manfaatnya, seperti utang bunga, utang gaji, dan utang sewa. Selanjutnya saya akan menjelaskan kewajiban jangka panjang atau long term debt, adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Yang termasuk kewajiban jangka panjang antara lain ada utang obligasi, adalah pinjaman jangka panjang yang timbul karena perusahaan menjual atau mengeluarkan surat-surat obligasi. Obligasi adalah surat bukti yang menyatakan bahwa pemegang obligasi meminjamkan uang kepada perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut. Pemegang obligasi akan mendapatkan bunga tetap secara berkala yang disebut kupon. Selanjutnya ada utang hipotek, adalah pinjaman jangka panjang dengan jaminan aktiva tetap. Selanjutnya ada utang bank jangka panjang, adalah pinjaman jangka panjang yang diterima dari bank, yang digunakan untuk pelunasan perusahaan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan akun-akun pada ekuitas. Ekuitas biasanya dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham adalah jumlah nilai aset yang diberikan kepada para pemegang saham suatu perusahaan setelah dikurangi dengan hutang atau kewajiban lainnya. Yang kedua ada ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik adalah besarnya kepemilikan seorang pemilik atas bisnis terkait. Ekuitas pemilik biasanya berlaku untuk bisnis kecil. Yang terakhir saya akan menjelaskan contoh-contoh ekuitas. Yang pertama ada modal disetor. Modal disetor adalah saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang saham atau pemiliknya. Yang kedua ada laba ditahan. Laba ditahan adalah persentase dari jumlah laba keseluruhan dalam satu periode yang sengaja disisihkan guna membiayai berbagai kepentingan perusahaan,
baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketiga ada saham biasa. Saham biasa merupakan ekuitas bisnis yang mencerminkan modal atau investasi awal yang disetorkan. Ekuitas ini memberikan hak kepada pemilik atau pemegang saham untuk memiliki aset-aset tertentu. Yang keempat ada saham preferen. Berbeda dari saham biasa, pemilik saham preferen hanya memiliki sedikit kewajiban dan tidak memiliki hak untuk memilih. Namun demikian, mereka biasanya memiliki hak klaim atas aset dan pendapatan perusahaan yang lebih dari hak pemegang saham biasa. Demikian video penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat buat kita semua. Jangan lupa di komen, di like.